Oh guys, apa kabar? Masih nungguin chat dia? Atau masih digantungin tapi udah panggil sayang-sayangan? Di sini gue mau nyeritain sebuah film asal Korea Selatan tahun 2019 yang berjudul Parasite. Film ini diberi rating 8,6 oleh IMDb dan mendapatkan lebih dari 180 penghargaan dan memenangkan 4 piala Oscar dari 6 kategori. Bagian awal dari film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang tinggal di semi basement dari sebuah apartemen kecil dan kumuh. Ayah dari keluarga ini, yaitu Kim Ki-taek, adalah seorang pengangguran dan istrinya Park Chung-suk hanya seorang pelipat kotak pizza dengan upah sangat kecil. Sementara Kim Ki-woo, anak sulung dari keluarga ini dan adiknya Kim Ki-jung tidak melanjutkan kuliah karena tidak punya uang. Saking kumuhnya tempat tinggal mereka, sering ada orang gila yang kencing di depan rumah mereka. Suatu hari, teman Ki-woo yang bernama Min Hyuk datang dan mengunjungi keluarga Kim. Sekaligus memberikan batu keberuntungan yang diberikan oleh kakeknya untuk keluarga Kim. Min Hyuk bilang konon batu ini bisa membawa rezeki. Ketika berbincang-bincang dengan Ki-woo, Min Hyuk meminta agar Ki-woo mau mengambil alih pekerjaannya sebagai guru les privat bahasa Inggris untuk Park Dahi, yang masih SMA, yang merupakan anak dari keluarga kaya Park. Min Hyuk bilang kalau ia tidak bisa mengajar Dahi lagi karena ia ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri. Dan Min Hyuk meminta agar Ki-woo menjaga Dahi karena ia ingin berpacaran dengan Dahi setelah Dahi masuk kuliah. Awalnya, Ki-woo minder karena ia bukan seorang mahasiswa. Namun, Min Hyuk membujuknya dengan berkata, mengajar anak orang kaya upahnya bagus. Akhirnya, Ki-woo yang mulai tertarik akhirnya setuju. Dan Min Hyuk menyarankan agar Ki-woo meminta bantuan Ki-jung untuk mengedit surat studi tanda mahasiswa. Setelah sampai di rumah keluarga Park, awalnya istri dari keluarga Park yaitu Yeon-gyo tidak yakin dengan kemampuan mengajar Ki-woo. Dan berkata, bila Ki-woo tidak bisa mengajar sebaik Min Hyuk, mungkin ia tidak bisa mengajar Dahi. Namun, Ki-woo berhasil membuat Yeon-gyo yakin. Setelah berbincang dengan Yeon-gyo, Ki-woo mengetahui bahwa Dasong, anak bungsu Yeon-gyo, membutuhkan guru seni. Tiba-tiba, Ki-woo terpikir untuk menyarankan sebuah kenalan yaitu teman dari sepupunya yang lulusan dari jurusan seni luar negeri. Yang tidak lain adalah adiknya sendiri yaitu Ki-jung. Di sini, Ki-jung menyamar sebagai Jessica. Penyamaran dan kehebatan akting Ki-jung mampu membuat dirinya seolah merupakan guru seni profesional yang ahli dalam bidangnya. Yeon-gyo sangat terkesima ketika Ki-jung mampu memahami psikologis anaknya Dasong yang sangat sulit ditebak. Sementara itu, diam-diam Ki-woo dan Dahi memulai hubungan asmara di antara keduanya. Dan ini adalah Park Dong-ik yang merupakan kepala keluarga Park. Karena sudah malam, Yeon-gyo menyarankan agar Ki-jung diantar oleh supir Yoon. Di dalam mobil, supir Yoon berkali-kali menawari Ki-jung untuk diantar sampai rumah. Namun, Ki-jung yang kesal menolak dan terpikir untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan meletakkan pakaian dalamnya di bawah bangku mobil. Hal itu tentu saja untuk memfitnah supir Yoon. Park Dong-ik yang menemukan keesokan harinya malah mengira itu adalah ulah Ki-jung bersama supir Yoon. Ia membicarakan bersama istrinya dan memintai istrinya Yeon-gyo untuk memecat Ki-jung secara halus. Namun, Ki-jung yang sudah mendengar pembicaraan tersebut tiba-tiba datang dan membuat Park Dong-ik dan istrinya kaget. Yeon-gyo menanyakan bagaimana supir Yoon mengantarnya pulang malam kemarin, dan bertanya apa supir Yoon mengantar Ki-jung sampai rumah. Ki-jung yang memang turun di stasiun berkata bahwa ia turun di stasiun. Hal itu membuat tuduhan hanya tertuju pada supir Yoon. Ki-jung yang mengetahui bahwa supir Yoon akan dipecat mulai menyarankan mantan supir pamannya yang sudah pindah ke Chicago. Yang tidak lain adalah ayahnya sendiri yang merupakan mantan supir valet. Perlahan-lahan, keluarga Kim berhasil memasukkan satu persatu anggota keluarganya untuk bekerja pada keluarga Park. Dengan saling merekomendasikan satu sama lain dan berbohong sebagai penyedia jasa layanan profesional yang saling tidak kenal. Dan yang terakhir, Ki-taek berkelompok dengan kedua anaknya untuk menarik sang ibu yaitu Chung-suk untuk menjadi asisten rumah tangga. Dengan mencoba menakut-nakuti bahwa pembantu mereka saat ini yaitu Moon Gwang mengidap TBC dengan memanfaatkan alergi buah persik yang dideritanya. Usaha ketiganya dengan membuat seolah asisten rumah tangga Moon Gwang mengidap tuberkulosis berhasil membuat Moon Gwang dipecat. Tiba-tiba Dasong menyadari bahwa bau tubuh Dong-ik, Chung-suk dan juga Jessica memiliki bau yang sama. Menyadari hal tersebut, mereka pun memakai 4 sabun yang berbeda. Dan Ki-woo menyarankan agar mereka berempat memakai sabun cuci dan pewangi yang berbeda. Namun, Ki-jung berkata bukan itu masalahnya. Namun, memang seperti itulah bau rumah semi basement. Mereka harus pindah agar baunya hilang. Suatu hari, keluarga Park berkemah sehari semalam sebagai hadiah atas ulang tahun Dasong. Sementara, keluarga Kim memanfaatkan hal tersebut dengan berpesta pora dan mabuk-mabukan di rumah tersebut.
Tiba-tiba mereka terkaget akan bunyi bel. Ternyata bunyi bel tersebut berasal dari Moonguang yang memencet bel berkali-kali dan meminta izin untuk masuk ke rumah, karena ia ingin mengambil sesuatu di ruang bawah tanah. Ia berkata bahwa ia sudah tahu keluarga Park akan berkemah hari ini, karena ia masih berkirim pesan melalui Dasong. Dan ia berkata bahwa ia sudah memotong CCTV agar tidak diketahui keluarga Park. Saat keluarganya telah bersembunyi, Chung-suk mengizinkan Moonguang masuk. Tanpa diduga, Moonguang menunjukkan sebuah bunker tempat suaminya Geunse bersembunyi selama 4 tahun untuk menghindari jeratan rentenir. Di sini terlihat Geunse yang terkurung berhari-hari di bunker tampak sangat lemah dan kelaparan. Chung-suk yang kaget akan itu dan merasa Moonguang telah menipu keluarga Park, langsung mengancam akan memanggil polisi. Moonguang pun memelas agar Chung-suk tidak melakukan hal tersebut dan berkata bahwa mereka tidak punya apa-apa selain hutang. Namun tanpa sengaja, bapak dan kedua orang anak yang mencoba menguping tadi tiba-tiba jatuh, membuat penyamaran keluarga Kim seketika diketahui Moonguang. Melihat situasi itu, Moonguang buru-buru merekam dan berencana mengirimkannya kepada keluarga Park. Posisi pun berbalik. Moonguang dan suaminya kini menyandra 4 orang keluarga ini, dan mengancam akan langsung memencet tombol kirim bila keluarga Kim bergerak sedikit. Namun saat Moonguang dan Geunse lengah, keluarga Kim berusaha merebut ponsel Moonguang dan saling berkelahi di ruang keluarga. Keluarga Kim akhirnya berhasil merebut ponsel tersebut. Karena hujan sangat deras, keluarga Park tiba-tiba membatalkan liburan mereka dan menelpon Chung-suk dan berkata akan sampai di rumah 7 menit lagi. Keluarga Kim menyekap Moonguang dan Geunse di bunker, serta membersihkan ruang keluarga dan kemudian bersembunyi. Sementara Chung-suk terburu-buru memasak ramyeon seperti permintaan Yeon-gyo. Ketika Moonguang berhasil melarikan diri menuju ruang keluarga, Chung-suk menendang kembali sehingga Moonguang terpental ke bawah. Saat Chung-suk menyajikan hidangannya, Yeon-gyo mengungkapkan pengalaman traumatik Dasong yang pernah ia alami. Beberapa tahun lalu saat Dasong melihat sosok yang dikira hantu yang sebenarnya adalah Geunse yang keluar dari bunker. Sesaat keluarga Kim ingin kabur keluar rumah, Dasong tiba-tiba turun sambil membawa tenda. Mereka bertiga akhirnya bersembunyi di bawah meja. Dasong yang ingin kemah dan tidur di luar rumah di tengah hujan akhirnya membuat ayah dan ibunya terpaksa tidur di ruang tamu sambil mengawasi Dasong. Saat keluarga Kim yang tersisa bersembunyi di bawah meja, Dong-ik mengeluhkan soal bau badan Ki-taek kepada istrinya. Hal itu membuat Ki-taek yang mendengar sakit hati. Setelah Dong-ik dan istrinya tertidur, satu persatu Ki-jung dan juga Ki-wo keluar. Namun sesaat Dong-ik ingin keluar, tiba-tiba Dasong membunyikan walkie-talkie-nya dan membuat ayah dan ibunya bangun. Tapi karena mengantuk dan gelap, Ki-taek yang berbaring di lantai tidak kelihatan. Di tengah hujan deras, mereka pulang dengan berjalan kaki. Terlihat sebenarnya mereka juga bingung dengan apa yang harus dilakukan terhadap Geunse dan juga Moonguang. Terlihat raut putus asa dari ketiganya, menyadari bahwa rencananya tidak berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan. Sesaat mereka sampai di rumah, terlihat bahwa rumah mereka sudah banjir. Ki-taek dan Ki-wo berusaha mengemaskan benda yang mereka anggap berharga. Moonguang yang seketika sadar dari pingsannya berusaha melepaskan suaminya, dan tiba-tiba ia muntah-muntah dan berkata bahwa ia tidak dapat melihat suaminya. Dan ia merasa bahwa ia geger otak, dan ia terus menyebutkan nama Chung-suk agar suaminya mengingatnya. Sementara Ki-jung yang frustasi dengan apa saja yang baru terjadi, memilih duduk di atas kloset dan mengambil rokok, yang ia selipkan di atas loteng kamar mandi, dan merokok di atas kloset. Sementara Geunse yang melihat istrinya mati, terus menekan lampu dengan kode Morse yang artinya tolong. Dasong yang belum tidur dari luar rumah mencoba menerjemahkan kode tersebut. Karena banjir, akhirnya mereka tidur massal di gor tempat pengungsian. Setelah semua orang tampak tidur, Ki-wo yang tidak bisa tidur bertanya kepada ayahnya tentang apa rencana ayahnya terhadap orang yang mereka sekap di basement. Ayahnya menjawab, "Kau tahu rencana apa yang tidak akan gagal? Yaitu tidak memiliki rencana. Karena hidup tidak bisa direncanakan. Lihat sekelilingmu, apa mereka merencanakan akan tidur di gor bersamamu? Tapi kini kita semua tidur bersama di lantai. Maka tidak perlu ada rencana." Lalu, Ki-wo yang merasa bersalah meminta maaf kepada ayahnya untuk semua hal yang terjadi, dan berkata ia akan bertanggung jawab atas semuanya. Keesokan harinya, keluarga Park sibuk menyiapkan acara ulang tahun. Ki-jung, Ki-taek, dan juga Ki-wo diundang ke acara tersebut. Tampak Ki-wo yang sangat banyak pikiran dan tidak bersemangat. Lalu ia turun ke basement sambil membawa batu tersebut. Namun, tiba-tiba batu tersebut jatuh. Setelah sampai di bawah, tiba-tiba Geunse yang sudah menyusun rencana meletakkan tali di leher Ki-wo dan menarik Ki-wo dan mengaitkannya kepada besi.
dan mencoba memukul kepala Kiwo menggunakan batu yang dibawa oleh Kiwo. Namun, Kiwo berhasil mengelak dan berlari sekuat mungkin ke atas. Setelah sampai di pintu, tali Kiwo yang tersangkut membuat Kiwo terjatuh. Dan Gense langsung memukul kepala Kiwo dengan batu tersebut dan lantai dipenuhi dengan darah. Gense mengambil pisau dapur lalu pergi ke halaman. Lalu menusuk Kijung yang sedang membawa kue ulang tahun ke arah Dasong. Dasong yang memiliki pengalaman traumatik terhadap Gense juga ikut pingsan ketika melihat Gense. Lalu Gense meneriaki nama Chung-suk agar Chung-suk keluar. Lalu Chung-suk yang geram dan marah melihat anaknya ditusuk langsung mengambil kapak dan bertarung melawan Gense. Ki-taek yang melihat anaknya telah tertusuk oleh Gense langsung berusaha menekan darah yang keluar dari tubuh anaknya. Sesaat ia dibuat kaget ketika melihat Kiwo yang sudah terluka parah digendong oleh Dahi. Dong-ik berteriak kepada Ki-taek untuk mengantarkan Dasong ke rumah sakit. Namun Ki-taek melemparkan kunci mobil dan kunci itu terperangkap di bawah Chung-suk dan Gense yang sedang berkelahi. Sesaat setelah Chung-suk menewaskan Gense, Dong-ik yang ingin mengambil kunci mobil di bawah tubuh Gense menunjukkan reaksi jijik setelah mencium bau badan Gense. Hal itu membuat Ki-taek yang juga memendam rasa dendam akan hal yang sama mengambil pisau lalu menusuk tepat di dada Dong-ik hingga tewas. Beberapa minggu kemudian, Kiwo terbangun dari koma. Kiwo dan ibunya dihukum dengan dakwaan penipuan dan menjalani masa percobaan. Sementara Kijung tewas dan Ki-taek menghilang. Kiwo terus memata-matai rumah keluarga Park yang kini telah dijual ke keluarga berkeluarga negaraan Jerman dan melihat kode Morse dari lampu yang berkedap-kedip yang diterjemahkan sebagai pesan. Pesan tersebut berasal dari Ki-taek yang kini bersembunyi di bunker. Ki-taek mengubur jasad Moon Gwang di halaman belakang. Kiwo menulis surat kepada ayahnya yang bersumpah bahwa suatu hari ia akan mendapatkan uang yang cukup untuk membeli rumah sekaligus menyatukan kembali keluarga yang tersisa. Film berakhir dengan Kiwo dan Chung-suk yang masih tinggal di Banjiha, persis seperti adegan awal dari film. Guys, thanks for watching dan dukung gua dengan cara subscribe channel ini. Thank you.